Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan pematerian mengenai strategi implementasi inovasi pendidikan pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD. Selanjutnya, anggota kelompok 6 terdiri atas 3 anggota. Yang pertama, Amanda Kuldia Putri dengan NIM 2204117. Yang kedua, Nesya Nur Asya dengan NIM 2209428. Dan yang ketiga, Rati Ambarsari dengan NIM 2203947. Topik yang akan dibahas pada pematerian kelompok kami, yang pertama, definisi strategi inovasi pendidikan. Yang kedua, tujuan inovasi pendidikan. Yang ketiga, macam-macam strategi pendidikan. Dan yang keempat, petunjuk penerapan inovasi pendidikan. Selanjutnya, saya akan memaparkan topik yang pertama, yaitu definisi strategi inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi pendidikan juga dapat diartikan sebagai sebuah program yang dibuat sebagai upaya mencari pemecahan atau solusi suatu masalah, di mana program tersebut belum pernah dilakukan atau program sejenis sedang dijalankan, akan tetapi perlu perbaikan agar berjalan secara efisien. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu tujuan inovasi pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya. Menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Secara sistematis, arah tujuan inovasi pendidikan Indonesia adalah 1. Mengejar berbagai ketertinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pada akhirnya pendidikan di Indonesia semakin berjalan sejajar dengan berbagai kemajuan tersebut. Kedua, mengusahakan terselenggaranya pendidikan di setiap jenis, jalur, dan jenjang yang dapat melayani setiap warga negara secara merata dan adil. Dan yang ketiga, mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif, menghargai kebudayaan nasional, lancar dan sempurnanya sistem informasi, kebijakan, mengokohkan identitas dan kesadaran nasional, menumbuhkan masyarakat gemar belajar, menarik minat peserta didik, dan banyak menghasilkan lulusan yang benar-benar diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan yang ada di kehidupan masyarakat. Selanjutnya, materi strategi dalam inovasi pendidikan. Yang pertama ada strategi fasilitatif, yang kedua ada strategi pendidikan, yang ketiga ada strategi bujukan, dan yang terakhir ada strategi paksaan. Masuk kepada kategori yang pertama, yaitu strategi fasilitatif. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan. Diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Strategi fasilitatif ini akan dapat dilaksanakan dengan tepat jika diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengenal masalah yang dihadapi serta menyadari perlunya mencari target perubahan. 2. Merasa perlu adanya perubahan atau perbaikan. 3. Bersedia menerima bantuan dari luar dirinya. Dan yang terakhir, ada memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam usaha merubah atau memperbaiki dirinya. Baik, strategi fasilitatif ini akan kurang efektif jika digunakan pada kondisi sasaran perubahan yang sangat kurang untuk menentang adanya perubahan sosial.
Sebagai gambaran agar dapat memahami dasar-dasar atau pedoman penggunaan strategi fasilitatif, marilah kita lihat bersama seandainya strategi fasilitatif itu akan digunakan untuk memperbaharui bidang pendidikan. Dengan adanya kurikulum baru dengan pendekatan keterampilan proses, maka perlu ada perubahan atau pembaharuan kegiatan belajar mengajar. Jika untuk keperluan tersebut digunakan pendekatan fasilitatif, berarti mengutamakan program pembaharuan itu dengan menyediakan berbagai macam fasilitas dan sarana yang diperlukan. Tetapi fasilitas dan sarana itu tidak akan banyak bermanfaat dan menunjang perubahan jika tidak memahami masalah pendidikan yang dihadapi. Tidak merasa perlu adanya perubahan pada dirinya, tidak merasa perlu menerima bantuan dari luar atau dari yang lain, kemudian tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam usaha pembaruan. Dengan demikian, maka sarana dan fasilitas yang ada, yang sudah disediakan, akan sia-sia. Oleh karena itu, sebaiknya penggunaan strategi fasilitatif diiringi dengan program untuk membangkitkan kesadaran para klien atau sasaran perubahan akan perlunya perubahan serta perlunya memanfaatkan semaksimal mungkin. Masuk kepada kategori 2 yaitu strategi pendidikan. Perubahan sosial didefinisikan sebagai pendidikan atau pengajaran kembali. Pendidikan juga dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Dengan menggunakan strategi pendidikan berarti untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi tersebut untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Strategi ini mungkin membuat seseorang harus belajar lagi tentang sesuatu yang dilupakan yang sebenarnya telah dipelajarinya sebelum mempelajari tingkah laku atau sikap yang baru. Dengan menggunakan strategi pendidikan berarti tidak menutup kemungkinan untuk digunakannya strategi yang lain sesuai dengan keperluan. Strategi ini dapat berlangsung efektif jika digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta penunjang yang lain. Kemudian, kita juga harus menjaga agar klien kita tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Strategi pendidikan juga kurang efektif jika tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan dan digunakan dengan tanpa dilengkapi strategi yang lain. Jadi strategi pendidikan ini tidak bisa berdiri sendiri. Oke, selanjutnya yaitu strategi bujukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan atau bisa disebut klien mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Sasaran perubahan diajak untuk mengikuti perubahan dengan cara memberikan alasan, mendorong atau mengajak untuk mengikuti contoh yang diberikan. Strategi bujukan dapat berhasil berdasarkan alasan yang rasional, pemberian fakta yang akurat, tetapi mungkin juga justru dengan fakta yang salah sama sekali atau bisa disebut omongan manis. Tentu saja yang terakhir ini hasilnya tidak akan lama, bahkan untuk selanjutnya merugikan karena omongan manis tersebut bisa ditagih dan kalau kita tidak bisa membuktikan justru itu membuat sasaran perubahan kita kecewa dan tidak akan membersamai kita lagi. Strategi bujukan tepat digunakan jika klien tidak berpartisipasi dalam perubahan sosial. Kemudian berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Strategi bujukan dapat digunakan jika sasaran perubahan tidak berpartisipasi dalam perubahan sosial. Kemudian berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial.
Kemudian, strategi bujukan tepat jika masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. Serta pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap sasaran perubahan. Kemudian, selanjutnya itu ada strategi paksaan. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan artinya dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Apa yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang kita harapkan. Penggunaan strategi ini perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi paksaan dapat digunakan apabila partisipasi klien terhadap proses perubahan sosial rendah dan tidak mau meningkatkan partisipasinya. Yang kedua, ada strategi paksaan juga tepat digunakan apabila klien tidak merasa perlu untuk berubah atau tidak menyadari perlunya perubahan sosial. Yang ketiga, strategi paksaan tidak efektif jika klien tidak memiliki sarana penunjang untuk mengusahakan perubahan dan pelaksana perubahan juga tidak mampu mengadakannya. Yang keempat, ada strategi paksaan tepat digunakan jika perubahan sosial yang diharapkan harus terwujud dalam waktu yang singkat. Artinya tujuan perubahan harus segera tercapai. Dalam pelaksanaan program perubahan sosial sering juga dipakai kombinasi antara berbagai macam strategi. Disesuaikan dengan tahap pelaksanaan program serta kondisi dan situasi pada berlangsungnya proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Para profesional pendidik dan tenaga kependidikan harus mengenal dan memahami berbagai macam strategi ini. Hal ini akan sangat berpengaruh pada pola atau metode dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Untuk materi selanjutnya tentang petunjuk penerapan inovasi pendidikan. Poin yang pertama tentang membuat rumusan inovasi. Buat rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. Misalnya, apa yang diperlukan sehingga perlu ada perubahan ya, atau adakah hal-hal lain yang ikut menunjang penerapan inovasi. Nah, untuk mempermudah perumusan tentang kebutuhan dan inovasi yang akan diterapkan, pertanyaan berikut ini bisa menjadikan acuan. Misalnya, mengatur sistem kepenasihatan siswa, mengubah cara kerja konselor, atau mengumpulkan data untuk digunakan sebagai bahan mendiagnosis dirinya sendiri oleh siswa, guru, supervisor yang memperhatikan bagaimana kelompok menggunakan waktu dalam kegiatan apa saja, di mana kegiatan itu dilakukan, dengan siapa dilakukan, dan apa hasilnya. Nah, yang kedua, penggunaan metode. Ada beberapa metode atau cara yang memberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha mengubah pribadi ataupun sekolah. Misalnya, hal ini dapat diuraikan tentang cara guru dan kepala sekolah mengadakan pembaharuan dan penerapan inovasi. Yang ketiga, penggunaan berbagai alternatif pilihan. Gunakan berbagai macam alternatif pilihan untuk mempermudah penerapan inovasi. Hal ini dikemukakan berdasarkan pemikiran bahwa pihak yang menerapkan inovasi, baik guru maupun siswa, memiliki perbedaan individual. Mengkehendaki keseragaman untuk semua orang tentu akan sukar, akan tetapi semakin banyak memberikan peluang untuk memilih, berarti semakin memberikan peluang untuk ikut mengambil bagian sesuai dengan minat dan kemampuannya. Misalnya, inovasi kurikulum akan mudah diterapkan jika memberikan berbagai alternatif tentang pemilihan mata pelajaran, ada yang wajib dan ada yang pilihan. Demikian pula cara menilai atau penggunaan metode. Semakin banyak pilihan yang disediakan guru, semakin mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan sesuai dengan kemampuan dan situasi kondisi setempat. Yang selanjutnya, penggunaan data informasi. Penggunaan data atau informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan penerapan inovasi. Yang kelima, penggunaan tambahan data. Gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi. Perubahan atau inovasi di sekolah memerlukan perspektif yang luas. Berbagai data dari berbagai bidang dan sudut pandang perlu didayagunakan. Yang keenam, memanfaatkan pengalaman dari lembaga lain.
pengalaman sekolah yang telah menerapkan inovasi dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pelaksanaan inovasi di sekolah. Meskipun penentuannya harus dilakukan, harus berdasarkan kondisi dan situasi di sekolah. Yang ketujuh, bertindak secara positif untuk mendapatkan kepercayaan. Dunia pendidikan sangat berat menghadapi tantangan perubahan zaman. Jika dunia komersial menghabiskan jutaan dolar untuk mengubah kebiasaan masyarakat, dan kalangan politik menghabiskan sejumlah besar uang untuk menjaga kestabilan kekuasaan dan kepemerintahan, dunia pendidikan sukar untuk memperoleh dana guna mengadakan pembaharuan. Yang terakhir, ciptakan kepemimpinan yang efektif. Problem yang dihadapi oleh kepala sekolah sangat kompleks. Perlunya kepemimpinan yang mantap, konsisten, dan efektif saat ini sangat terasa karena kepala sekolah selalu dikepung oleh berbagai macam tantangan, baik dari pemerintah berupa instruksi atau peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan, organisasi guru berupa saran perbaikan, kelompok masyarakat atau persatuan orang tua siswa berupa permintaan peningkatan kualitas hasil pendidikan di sekolah, atau mungkin juga dari berbagai yayasan pendidikan. Sekalipun demikian, banyak juga kepala sekolah yang tetap bersikap positif dan mampu melaksanakan kepemimpinan yang produktif di sela-sela berbagai macam tantangan dan permasalahan yang harus dipecahkan. Sekian pemaparan pematerian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.